Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran kita berdoa ya. Nah, berdoa dimulai. Oke, selesai berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini tahu lagu Indonesia Raya? Tahu. Ya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Ibu dulu ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah tanah airku, tanahku pada ratu. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah ibuku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Selanjutnya lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu? Garuda Ya, Pancasila. kayak yang Tahu tuh, Lam. Gue tahu. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukunmu, Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Di sini selalu semangat untuk melakukan pembelajaran. Semangat. 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 So, habis mandi, Sudah. siapa yang teh puasa? Semua puasa? Ada. Ini tuh puasa. Siapa yang teh puasa? Al. Oh, Al teh puasa. Oke. Jadi pada pembelajaran hari ini Ibu akan mengajarkan tentang 3 hal. Yang pertama, kita akan membaca dongeng sesuai dengan intonasi, lafal, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan. Dan yang ketiga, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, nanti sebentar ya, kita pelajari satu-satu. Lanjut, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan kita berikan semangat dulu ya. Kalau kasihan dulu kan. Jadi semangat ini, semangat. Semangat. Jadi untuk mengetes semangatnya adik-adik, Ibu akan melakukan ice breaking. Jadi namanya tepuk semangat ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat. 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 Oke? Oke. Tepuk semangat.
Nah. Ngat. Semangat. Oke. Lagi satu kali. Tepuk semangat. Se. Nah. Ngat. Semangat. Oke. Jadi pada pembelajaran hari ini ada beberapa hal-hal yang menjadi tujuan dari pembelajarannya kita. Yang pertama, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Terus yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari isi dongeng yang akan dibacakan. Terus siswa dapat menentukan sifat dari tokoh-tokoh yang ada di dongeng. Lanjut, siswa dapat menentukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Siswa dapat menggunakan sifat pertukaran untuk menyelesaikan masalah yang tepat. Lalu, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan menyanyi dengan tepat. Oke. Jadi kita masuk pada materi yang pertama, yaitu membaca dongeng. Di sini siapa yang suka membaca dongeng? Saya. Dongeng apa? Dongeng si kancil, Terus? maling kundang, Oh iya? Maling dan kundang. buaya. Oh, buaya. Oke. Jadi kalau membaca dongeng itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang lafalnya, intonasi, dan ekspresinya. Jadi yang pertama yaitu lafal. Lafal itu dapat mengucapkan kata dengan tepat. Di sini sudah membaca semuanya? Sudah. Oke. Membaca dengan intonasi suara. Nah, kalau adik-adik membaca pasti ada tanda titik, tanda koma, tanda apa lagi? Tanda tanya, tanda seru. Nah, kalau tanda tanya berarti dia suaranya dikasih rendah. Kalau tanda seru suaranya dikasih Besar. bukan besar. Ya, benar, tapi suaranya agak dikasih naik. Terus ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi apa? Misalnya Wajah. Berarti ekspresi yang dikeluarkan oleh wajah. Kita bisa melihat ekspresi dari wajah seseorang. Terus tanda baca. Kalau tanda koma, titik. Kalau tanda baca koma berarti dia berhenti sebentar. Nah, berhenti sejenak. Kalau tanda titik berhenti lama. Gitu. Terus membaca dengan suara yang lantang. dan merdu. Merdu. Kalau lantang berarti dapat didengar dengan jelas dan Teliti. besar. Oke, jadi di buku ini Ibu sudah menyiapkan satu buah dongeng. Ada yang suka membaca dongeng? Saya Oke. Nah, Ibu sudah ada satu buah dongeng. Judulnya Si Kancil dan Buaya. Siapa yang ingin membaca pertama? Saya. Oke, Belinda duluan ya. Oke, Belinda baca. Si kancil dan buaya. Kruk 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 kruk, terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil Stop. Siapa lagi yang ingin baca? Dinda. Saya. Amel. Gimana? Si kancil pun berpikir dan Bisa apa lagi? Mana beliau? Bahasa. ini. Ya. Ini. Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya.
Hai buaya, keluarlah. Jadi yang lain perhatikan ini, nanti ada yang ibu tanyakan. Boleh. Nah, oke, baca lagi. Tak usah dilipat, buka jawab. Ya. Teriak si kancil. Ada apa teriak-teriak kancil? Sahut buaya. Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana? Tanya si kancil. Aku mau menggantikan daging itu untuk kalian asal bantu aku menyeberang sungai itu. Lanjut kancil. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui pungut kalian, kata kancil. Oke, Dini lagi. Siapa lagi Dini? Oke, Dini. Gimana? Di bawah sekali. Belinda tadi sudah. Ini. Ya. Sama ambil dulu. Ayo baca. Si kancil terus dari sini. Ya. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Sudah. Jadi lihat ibu contohkan cara membaca dongeng dengan intonasi dan lafal dan ekspresi ya. Perhatikan baik-baik. Oke. Si kancil dan buaya. Kruk 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 kruk. Terdengar suara dari perut si kancil. Berarti si kancil ini sakit perut ini. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu, namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba, dia berteriak memanggil para buaya. Hai buaya, keluarlah. Hai, kenapa kancil dipanggil buaya ini? Teriak si kancil. Ada apa teriak-teriak kancil? Sahut buaya. Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku mendengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang bisa disantap. Kenapa kalian tidak ke sana? Tanya si kancil. Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu, lanjut kancil. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian. Kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya yang lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Selesai. Oke, jadi ada berapa tokoh ada berapa pemeran dalam dongeng ini? Ada, ayo angkat tangan yang tahu. Dua. Oke, sebutkan apa-apa. Kancil dan buaya. Oke, betul. Kancil ini bagaimana sifatnya kancil? Lapar. Cerdik, lapar. Kalau buaya? Kalau buaya gampang juga. Betul. Ada yang bisa menceritakan ulang dari ini tanpa melihat buku. Kalau dari pemahaman bagaimana dia cerita? Dari Lindong. Kruk. Tidak perlu. Maksudnya teba ikut DPS. Iya, bagaimana? Yang penting samaran tapi Ya. Saya kayak bersama dengan Tengkinan minum dong. Jadi dari cerita ini kancil itu merasa Lapar. dan dia ingin makan Mentimun. mentimun itu ada di mana?
Di seberang sungai. Oke. Tetapi di sungai itu ada Buaya. Oke, ada buaya. Gimana kancil ingin menyeberangi sungai sementara ada buaya? Sebentar, bukan kancil yang makan, Malah kancil buaya. yang dimakan oleh Buaya. Jadi kancil ini saking cerdiknya dia mengatur rencana supaya bisa Lewati sungai Sungai. tersebut. tanpa dimakan buaya. Oke, betul. Jadi bagaimana DP cara supaya dia bisa menyeberangi sungai? Punggung buaya. Ya, dia suruh buaya berbaris lalu melompati punggung buaya dan mengucapkan terima kasih kepada buaya. Dan mangkap buaya tersebut. Oke, sudah. Oke. Oke, sekarang kita lanjut pada materi sifat pertukaran pada penjumlahan atau biasa dibilang dengan sifat komutatif pada penjumlahan. Berarti kalau pertukaran berarti dia ditukarkan posisinya. Jadi di sini ibu sudah punya dua wadah berisi daun. Ada yang bisa bantu ibu menghitung daun yang ini? Bisa, sama daun yang ya. ini? Satu, tunggu. Oke, coba ibu kasih Al. Hitung. Satu. Tunggu Al. Ya, ini dulu yang dihitung. Tunggu deh. Ya, ini dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13, Oke, yang ini berapa? 10, Kalau ini 13. 13. Oke, kumpul lagi. Sekarang ibu tanya. 10 ditambah 13. Jadi 23. Berapa? 23. 23. Oke. Jadi di kotak warna ini ada berapa? 10 ditambah 13. Jadi 23. Oke. Kalau ibu tukar tempatnya. Oke, tadi ini 13. 13. Ini 10. 13 ditambah 10 Jadi 23. tetap Sama. Berarti sifat pertukaran pada penjumlahan menghasilkan hasil yang Sama. Oke. Coba ibu tanya, 5 tambah 4 berapa? 9. Kalau ditukar menjadi 9. 4 tambah 5 Sama saja tetap. hasilnya tetap Sama. Oke. Siap-siap buka. Coba ibu tanya lagi sama Amel. 10 tambah 5. Jadi 15. Nah, kalau 5 tambah 10? 15. Oke, hasilnya tetap Sama. Oke. Kalau 20 ditambah 3. Jadi 23. 3 ditambah ditukar menjadi berapa tambah berapa? 3 tambah 20. Oke, 3 tambah 20 hasilnya 23. Oke, berarti coba simpulkan. Hasil dari pertukaran penjumlahan menghasilkan hasil yang Sama. Oke. Lanjut, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ayo Dinda sama Al. 2 tambah 3. 2 tambah 3. 1, 2, 3. 3. Hasilnya 2 ditambah 3. Jadi 5. Oke, 5. Kalau 3 tambah 2. 5. Masih Oke. tetap sama. Tepuk tangan dulu. Lanjut, kita akan menyanyikan sebuah Lagu apa? lagu. Go. Lagu siapa yang tahu lagu Lihat Kebunku? Saya. Lihat
kebunku Oke. Ada yang merah dan ada yang putih. Warna putih. Oke. Ada warna putih, itu warna putih. Ini warna putih. Oh ya, ini warna putih. Ayo kita menyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Di sini siapa yang suka dengan bunga? Saya Kenapa adik-adik suka bunga? karena bunga menghasilkan tanaman lebih. Oh ya, karena bunga itu enak dipandang. Ya. Suka lihat bunga. Siapa yang suka menyiram bunga? Saya Dia disiramnya pagi kapan? Kapan? pagi Dengan malam. sore malam. Oke. Ini ada kue janda bolong. Oke. Ada yang ingin menyanyi lagi? Satu orang. Saya Siapa ya? Saya. Oke, Amel. Cicak. Lihat kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke. Apa lagi? Jadi apa arti dari lagu itu? Ada yang bisa jelaskan? Tahu. Apa? Tentang apa itu lagu, menceritakan tentang apa? Tentang bunga dan perkebunan. Oke, berarti dia adalah orang yang suka menanam Bunga dan menyiram bunga, merawatnya. Ya, betul. Jadi kalau adik-adik punya bunga, jadi harus Siap. supaya tidak Mati. Oke. Mati dulu. Oke, masih ada yang tertarik ingin menyanyikan lagu Lihat Kebunku? Saya. Amel sudah. Siapa lagi yang ingin? Saya. Ya, Al dengan Belinda ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah, yang ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke, jadi kita sudah masuk pada akhir pembelajaran. Jadi berdasarkan pembelajaran tadi, apa-apa yang bisa adik-adik dapat? Tadi tentang cerita dongeng dan belajar mengenali bunga, tentang pertukaran penjumlahan. Oke, tentang komutatif. Oke, jadi dari rangkaian kegiatan pembelajaran tadi, mana yang paling berkesan untuk adik-adik? Semuanya. Iya. Coba adiknya apa? Ada. Jadi ada 3 pembelajaran. Yang pertama tentang membaca dongeng sesuai lafal, intonasi, dan ekspresi. Yang kedua mengenali bunga. Dan ketiga, tukar ini. pertukaran penjumlahan. Jadi hasilnya apa kalau ditukarkan? Hasilnya tetap Sama. Oke, jadi apakah adik-adik merasa senang? Senang. Senang? Senang. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada. Apa? Ayo. Apa yang kamu tanya? Tanya 15 makan 2 barang. Sudah? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Jadi sebelum kita sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Gelang Sipalku Gelang. Oh, iya. Ada yang ingat? Oke. Gelang Sipal 1, 2, 3. Gelang Sipalku gelang. Gelang si rama-rama,
Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari Pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, jadi sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salim. Oke. Oke.